dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho. Gue ngelihat dugaan pemasangan baliho oleh aparat penegak hukum ini justru bikin rakyat jadi berpikiran kalau ternyata Jokowi 11-12 dengan rezim diktator plus raja korupsi sedunia, yaitu Soeharto. Cuman beda style kolusinya aja. Sampai nekat make semua sumber dayanya sebagai presiden untuk menangin anaknya di pemilu 2024. Udah cukup lah intervensi penguasa dalam drama asu maksudnya. Sebagai pembukanya, gue mau ngasih tahu sesuatu ke kalian tentang Jokowi dan tim pendukungnya. Kalian pada lupa ya, kalau kami ini pernah ada dalam barisannya Jokowi selama hampir 10 tahun. Yang secara otomatis, selama itu pula kami jadi hafal di luar kepala gimana cara timnya Jokowi mengcounter suatu isu, berikut pola intimidasi timnya Jokowi ke suatu pihak sampai cara klarifikasinya. Karena itulah kami berusaha ngasih tahu ke kalian seberapa besar pengorbanan kami dalam ngejaga dan mengawal Jokowi selama hampir 10 tahun pemerintahannya. Dan sekarang mendadak dilepehin sama Jokowi karena dia lebih milih mensejahterakan keluarganya daripada negara ini. Dan kalau dilihat dari kacamata keluarga, iya benar, dia adalah kepala rumah tangga yang baik. Tapi kalau dilihat dari kacamata dalam bernegara, dia sudah bukan lagi kepala negara yang baik. Dan karena kami udah cukup lama barengan dengan timnya Jokowi, makanya kami tahu dapurnya tim Jokowi kayak gimana. Dan karena sekarang Jokowi dan keluarganya tega ngancurin sistem demokrasi di Indonesia, ya udah, buka dan tos-tosan aja sekalian. Nah, sekarang gue akan fokus ke Pak Polisi yang tercinta. Walaupun serem ini sebenarnya kalau nyenggol mereka. Karena yang bertugas untuk nangkepin orang kan mereka. Tapi ya sorry banget, gue harus mengungkapkan fakta. Nah, untuk Pak Polisi yang terhormat, tolong jangan berpikiran kalau 280-an juta rakyat Indonesia itu goblok semua. Dan cuman kalian doang yang pinter. Gue yakin kalian itu pada punya otak dan gak jahat semua. Kalian tahu posisi kalian itu sebagai salah satu pilar aparat penegak hukum di Indonesia yang seharusnya netral. Netral itu berarti gak memihak siapapun. Tahun 98 kemarin itu udah jadi catatan buruk dalam berdemokrasi yang gak bakalan bisa hilang sampai kapanpun. Dan di tahun 98 itu, aparat juga diduga kuat udah menciderai demokrasi dengan ngikutin arahan penguasa untuk melawan kedaulatan rakyat. Sampai menewaskan 4 mahasiswa Trisakti dalam bentrokan demonstrasi. Atau kalian emang kangen dengan bau darah rakyat yang berkorban demi demokrasi di negeri ini? Tugas dan fungsi utama aparat penegak hukum adalah menjalankan penegakan hukum dan menjaga keamanan ketertiban masyarakat sesuai mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jangan sampai malah terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho. Gue ngelihat dugaan pemasangan baliho oleh aparat penegak hukum ini justru bikin rakyat jadi berpikiran kalau ternyata Jokowi 11-12 dengan rezim diktator plus raja korupsi sedunia, yaitu Soeharto. Cuman beda style kolusinya aja. Sampai nekat make semua sumber dayanya sebagai presiden untuk menangin anaknya di pemilu 2024. Udah cukup lah intervensi penguasa dalam drama asu maksudnya. Dalam drama di MK terkait lolosnya revisi Undang-Undang Batasan Umur Cawapres, kenapa gue bilang dugaan ini kuat banget? Coba lu pikir pakai otak. Dengan keputusan MK yang mepet dan dadakan ini, kepala daerah mana lagi yang siap maju jadi cawapres kecuali Gibran? Jadi kalau banyak yang nuduh undang-undang itu dibuat cuman untuk Gibran, ya itu wajar.
Kecuali kalau ada nama lain yang seumuran Gibran, terus pengen maju nyawapres juga. Nah, itu baru beda urusannya. Berarti undang-undangnya dibuat untuk semua anak-anak muda Indonesia. Itulah kenapa gue mikir intervensi penguasanya kuat banget. Sekali lagi, jangan dipikir 280-an juta rakyat Indonesia itu goblok semua. Kalau emang Jokowi yakin anaknya nempel ke Prabowo, bakalan menangin Pilpres 2024, ya sudah. Istilahnya biarin aja dia adu banteng di ring tinju. Jangan malah ngomong pengen netral, tapi pas di ring tinju malah kelihatan ngebantuin anaknya yang kena tampol kanan kiri. Itu bencong namanya. Coba lihat si Anies. Walaupun setiap hari ngebacot itu kelihatan gobloknya lah ya. Tapi dalam pertarungan Pilpres ini, dia termasuk fair play. Kagak juga sih. Kan dia sering pakai masjid sebagai tempat untuk kampanye, yang seharusnya itu nggak boleh. Terus juga sama nyolong start kampanye dari awal tahun 2023 malah. Dah. Balik lagi ke Prabowo Gibran. Nah, dugaan masalah polisi yang ikut-ikutan pakai powernya untuk ngebantuin penguasa ini udah direspon banyak pihak dan udah bikin rakyat emosi untuk ngeruduk Bawaslu, Kompolnas, sama Komnas HAM agar turun tangan untuk menginvestigasi dugaan pemasangan baliho oleh polisi di Jawa Timur. Karena itu ngelanggar undang-undang. Dan nggak bisa dibenerin pakai alasan apapun. Jangan sampai kejadian tahun 98 di mana seluruh elemen masyarakat dan para aktivis turun ke jalan untuk melawan penguasa karena dilihat melanggar konstitusi dengan pakai sumber dayanya sebagai presiden untuk kepentingan keluarganya doang. Jadi, untuk kalian semua rakyat seluruh Indonesia, gue mau ingetin, ini pesta demokrasi, bukan acara hajatan keluarga Jokowi. Pesta demokrasi ini harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jangan karena Jokowi pernah berbuat banyak untuk negara ini, terus kalian memaklumi kalau dia ngacak-ngacak hukum demi kepentingan keluarganya sendiri. Yang kalau dianalogiin itu, sama aja kayak lu ngasih anak gadis lu buat dilecehin sama Pak Lurah sampai bunting. Cuman karena Pak Lurah sering ngebantuin keluarga lu. Apakah karena Pak Lurahnya sering ngebantuin keluarga lu, terus lu rela ngasih anak gadis lu untuk dilecehin demi memuaskan nafsu birahinya Pak Lurah? Nggak kayak gitu bos pikirannya. Kalau Pak Lurahnya sering ngebantuin, ya sudah. Itu emang tugasnya dia. Dan untuk mengapresiasi, jangan lupa bilang makasih. Tapi kalau udah mulai aneh-aneh dan udah mulai minta yang aneh-aneh, ya tampol lah. Masa didiemin? Apa lo?